warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir dalam undangan saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Fasilitator saya itu Ibu Nofti Devita MPD dan pengajar praktik saya Ibu Nurmali Nasria. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mempelopori pendidikan di Indonesia itu memiliki pemikiran yang sangat relevan dengan dinamika pendidikan saat ini. Jadi pemikiran beliau itu nilai-nilai pendidikan itu kita ambil dari kemerdekaan, keunikan dan keberagaman budaya yang merupakan fondasi dari pentingnya pembentukan karakter bangsa. Dengan filosofi pemikiran dari KHD, pendidikan di Indonesia, kita itu harus mengusahakan sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan. Di sini Bapak Ibu, pendidikan kita itu harus mempertimbangkan kebutuhan murid. Jadi sebelum kita mengambil program sekolah atau kita membentuk suatu visi sekolah, kita itu harus mempertimbangkan visi yang berpihak kepada murid, kebutuhan apa yang dibutuhkan murid dan warga sekolah lainnya. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah itu dengan proses pembiasaan yang baik. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita laksanakan di hari-hari, itu bisa terlaksananya suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, tujuan aksi nyata saya hari ini yaitu saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di sini kami calon guru penggerak itu mau berbagi pemahaman dan pengalaman kami selama kami mempelajari modul 1.4. Jadi ada modul itu 1, ada 4. 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, seperti halnya yang saya jelaskan di hari ini. Di modul 1.4 itu kami mempelajari tentang budaya positif, ya. Apa sih budaya positif itu? Nah, jadi di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itu kita angkat untuk kita jadikan sebuah budaya positif di sekolah. Jadi penerapannya, budaya positif yang diterapkan di sekolah itu seharusnya menjadi suatu pembiasaan yang saya katakan tadi, dengan kesadaran dari warga sekolah tanpa paksaan dari siapapun. Warga sekolah atau murid itu melaksanakan dengan kesadarannya sendiri tanpa kita paksa. Di sini itu diambil dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ya. Jadi yang pertama, teori kontrolnya yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita semua sebagai guru terkadang pikiran kita bahwa kita itu harus mengontrol murid, yang sebenarnya kita itu tidak boleh mengontrol murid menurut Dr. William Glasser tadi. Pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa merubah karakter anak-anak karena anak-anak sudah membawa karakternya sendiri dari rumah, dari didikan orang tuanya. Jadi kita itu bukannya memaksa, mengubah, bukan. Tapi kita sebagai guru merasa kita harus mengontrolnya seperti itu. Yang kedua, teori ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol segala usaha. Jadi untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu,
suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, teori ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita pikir, kita sebagai guru, kita berpikir bahwa dengan mengontrol tadi, kita ini bisa membuat siswa itu merasa bersalah. Dengan kesalahannya, kita buat mereka merasa bersalah, sehingga dia merasa kecil, merasa rendah diri. Sebenarnya kita sebagai guru tidak boleh seperti itu, menurut Dr. William tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu rasanya egois ya. Ini sudah jadi guru. Karena saya orang dewasa, saya itu memaksa siswa saya itu harus baik. Siswa saya itu harus pintar, harus hebat. Padahal ada banyak efek negatif karena terapi kita tadi ke siswa kita atau ke murid kita, mereka malah menerimanya beda dengan yang kita inginkan. Karena kita egois, karena kita merasa lebih dewasa dari mereka, kita memaksa yang kita inginkan. Padahal belum tentu murid itu membutuhkan yang kita kasih. Pemikiran mereka berbeda dengan pemikiran kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Terus lagi makna disiplin. Nah, sebelum saya belajar di guru penggerak, pikiran saya bahwa disiplin itu adalah memaksa, bahwa disiplin itu wajib, disiplin itu harus saya paksakan dengan segala tindakan saya yang mungkin kasar atau tindakan saya yang kurang baik. Taunya saya anak-anak harus mengikuti aturan. Itu image-nya atau pemikiran saya sebelum saya menjadi seorang guru penggerak. Ternyata disiplin yang sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu berbeda. Disiplin di sini yang diambil adalah sebuah disiplin positif. Dan seperti itu. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin yang tidak dipaksakan. Disiplin yang tumbuh dari diri sendiri, atas kesadaran sendiri, tanpa dipaksa atau perintah seseorang. Jadi, misal saya sebagai guru, saya itu tidak ada lagi yang marah. Saya sebagai kepala sekolah, untuk datang saya siang, atau saya mau datangnya sore, atau saya mau datangnya pagi, itu tidak ada yang akan marah dengan saya. Tetapi dengan kesadaran diri, saya tetap menjadi seorang contoh teladan guru atau contoh teladan dari murid bahwa saya itu harus datang pagi. Nah, artinya saya sudah memiliki kesadaran diri tanpa paksaan siapapun. Karena posisi saya, siapa yang mau menegur saya lagi? Begitu. Tapi saya tetap berada di jalur saya bahwa saya harus disiplin, saya harus menjadi seorang contoh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk murid kita itu mau menciptakan suatu disiplin positif tanpa kita paksa. Tapi memang benar-benar berasal dari hati mereka, bahwa dari kesadaran mereka, mereka itu mau datangnya tepat waktu, mau mentaati peraturan, tanpa kita marah, tanpa kita hukum. Yang mau kita ciptakan adalah disiplin positif yang memang berasal dari diri mereka sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Di sini dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita itu bisa mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Maksudnya nilai-nilai yang dihargai itu seperti yang saya contohkan tadi, saya menghargai diri saya bahwa saya kepala sekolah, saya harus jadi contoh. Kalau saya datang siang, artinya murid saya boleh datang siang. Nah, jadi saya itu bisa mengontrol diri saya. Saya harus berpakaian rapi agar murid dan guru juga berpakaian rapi, karena saya sendiri sudah melaksanakannya dan menerapkan. Nah, jadi kita itu sebelum merubah murid kita atau mengarahkan murid kita, kita sendiri yang sudah menggunakannya atau kita menerapkan teori yang kita buat sendiri tadi. Nah, seperti itu Bapak ya. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif di sini berarti mereka sudah bisa memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi berdasarkan tindakan dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik itu kesadaran dari dalam diri, bukan kesadaran karena paksaan. Kalau paksaan ekstrinsik namanya. Takut nanti dimarah guru, saya harus datang tepat waktu. Artinya dia ada tempat takut, bukan dari kesadaran diri. Saya mau berpakaian rapi, takut dihukum. Nah itu ekstrinsik namanya. Kalau intrinsik, saya sadar saya harus berpakaian rapi karena saya seorang pelajar. Ada bedanya antara pelajar dan bukan pelajar. Nah, itu saya rapi. Artinya dari dalam dirinya sendiri sadar bahwa seorang pelajar berpakaian yang rapi, begitu ya. Jadi kita mau menumbuhkan kesadaran dari intrinsik seorang murid dan warga sekolah lainnya. Terus lagi nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan universal disepakati bersama. Jadi sebuah nilai kebajikan itu kita tetapkan bersama, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang keluarga. Jadi nilai-nilai kebajikan diambil dari keseluruhan secara bersama. Yang kedua, diambil dari sifat-sifat positif manusia. Jadi setiap manusia, sejahat-jahatnya manusia pasti memiliki nilai-nilai kebajikannya. Yang ketiga, diyakini seseorang, bahwa seseorang yakin bahwa dirinya ada nilai baik. Saya tidak mungkin jahat semua. Saya artinya punya nilai kebajikan. Yang ketiga, institusi atau organisasi pendidikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang ditunjukkan oleh pendidikan di Indonesia adalah nilai akhirnya profil pelajar Pancasila. Nah itu tujuan kita, mau menciptakan nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah dari tujuan tadi kita mau tahu dulu profil pelajar Pancasila itu apa. Gitu. Jadi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila inilah yang mau kita tumbuhkan ke murid-murid kita yang ada di sekolah kita. Dengan berbagai pendekatan, kita tujuannya itu, kita mau menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Nah untuk mewujudkannya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita bahas dulu. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang di awal tadi, bahwa manusia mau disiplin karena hukuman. Itu teori yang pertama. Jadi kalau tidak ada hukuman, artinya murid tidak mau melaksanakan kegiatan itu, tidak mau dia disiplin. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ada murid atau guru, kalau saya datang tepat waktu, saya pasti disukai kepala sekolah. Atau murid, kalau saya jadi anak yang pintar, saya akan dapat piala atau saya akan dapat penghargaan. Nah yang seperti itu sebenarnya tidak baik, karena mengharapkan suatu penghargaan. Ya Bapak ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori yang ketiga itu benar, bahwa kita mau melakukan disiplin positif itu karena mau menjadi orang yang mereka inginkan.
mau menjadi seseorang yang diinginkan semua orang. Terus lagi mau menghargai diri sendiri. Siapa lagi yang mau menghargai kita kalau tidak diri kita sendiri? Terus lagi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya saya bisa jadi orang baik. Saya percaya saya bisa menjadi teladan. Nah, itu kita harus mempercayai diri kita sendiri. Saya pasti bisa. Nah, untuk teori ketiga itu yang lebih baik kita gunakan daripada karena takut hukuman, karena mau penghargaan. Nah, itu yang tidak baik. Yang kita gunakan adalah yang ketiga, menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah menghargai diri kita, orang lain juga mengikutinya, menghargai kita juga. Itu. Terus ada lagi restitusi. Sebelum saya ikut pendidikan guru penggerak ini, saya tidak tahu apa itu restitusi. Tahu saya kalau siswa salah saya hukum. Tahu saya kalau siswa melanggar aturan saya tegur. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus lagi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi teori restitusi itu digunakan untuk siswa kita atau murid kita memperbaiki diri ketika mereka melakukan kesalahan. Kita tidak boleh mengejar mereka itu salah maksudnya. Kita restitusi dulu, Ibu ya. Jadi ada teori yang bisa kita gunakan tanpa kita menghukum, tanpa kita memberi penghargaan. Kita di sini menggunakan teori restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, biasanya kalau saya itu orangnya anak yang pintar. Siapa yang paling pintar? Saya kasih hadiah. Siapa yang paling disiplin? Saya beri pujian di depan orang banyak. Siapa yang datang tiap hari tepat waktu? Saya berikan misalkan sertifikat. Saya puji di tengah orang ramai. Ternyata suatu penghargaan tidak serta-merta itu positif. Ada efek negatifnya, Bapak Ibu. Karena penghargaannya sudah terlalu atau berlebihan. Ya. Nah, di sini yang pertama pengaruh jangka pendek. Dengan penghargaan seseorang anak tadi, jadi dia mempunyai harapan. Kalau saya juara 1, saya bakal dipuji oleh Bu Bupati di Pacara misalnya. Jadi dia harus baik terus karena dia mau penghargaan. Teman-temannya, misalnya yang tidak juara 1, tidak juara 2, misalnya yang juara 29, mereka merasa rendah diri. Jadi saya menghargai si A, ternyata saya itu merendahkan si B. Dengan teori ini saya juga baru tahu bahwa penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Ya, yang A tadi merasa senang, tapi teman yang di bawahnya merasa rendah diri. Aku ini juara terakhir, saya ini juara terakhir. Mereka semakin down. Padahal kita sebagai seorang guru, mau anak itu pintar, mau anak itu sedang, atau anak itu kurang pintar, itu semuanya diayomi. Malah yang kurang ilmu pengetahuannya, kurang daya tangkapnya, itu yang kita fokuskan agar bisa dia kembali ke kelompoknya, bergabung dengan kita, kembali bersemangat dalam belajar. Jadi penghargaan yang berlebihan itu sangat tidak boleh, karena bisa menjatuhkan jiwa-jiwa atau murid yang kurang tadi. Nah, Bapak Ibu ya. Terus penghargaannya tidak efektif, hanya efektif untuk beberapa orang saja. Tapi efek ke yang lainnya malah mereka merasa dilainkan, dipetak-petakkan. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Yang ketiga, penghargaan yang merusak hubungan. Yang tadinya satu bangku berteman, karena mengejar
juara 1 mengejar juara 2, jadinya saingan dan bentrok, saling menjatuhkan, saling bermusuhan, mencari celah bagaimana teman ini dibenci guru, mencari celah bagaimana teman ini biar dong, sehingga merusak hubungan. Yang tadinya berteman baik, berteman akrab, membuat mereka itu bermusuhan karena suatu penghargaan. Nah, itu Bapak Ibu kan kita nggak terpikir sebagai guru. Kita pikir dengan kita memberi penghargaan, kita memberi motivasi yang itu tadi, yang kurang kita seperti temannya. Ternyata malah mereka berpikirnya kebalikan. Malah mereka merasa dilaikan begitu, ya. Terus lagi penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadinya mengejar juara memang berasal dari diri karena seringnya dikasih penghargaan, kualitas belajarnya berkurang karena malam ini saya harus begadang, saya mau suka dipuji, saya suka dapat piala, jadi kualitasnya memaksa, bukan karena kemauan diri. Dan lagi penghargaan itu mematikan kreativitas, karena tujuannya tadi penghargaan tadi. Kreativitasnya agak kurang karena ada tujuan lain dari kegiatannya tadi. Yang tadinya harusnya memang kreativitas mau mengejar suatu pengetahuan, bukan suatu penghargaan. Penghargaan itu hanya nilai plusnya saja. Yang kita ambil apa? Ilmunya, bukan kertas secari kertas yang menyatakan bahwa kita juara 1. Ilmu yang kita gunakan di masyarakat. Kalau masyarakat tidak bertanya mana sertifikat Anda atau mana raport Anda yang dapat 100, tidak, tapi ilmu dan skill yang kita gunakan. Itu tujuan utama kita sekolah itu. Dan lagi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Terus lagi yang artinya penghargaan menghukum yang seperti saya bilang tadi. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan, memberikan yang pintar, menghukum yang tidak pintar atau kurang pintar. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama dengan kedua-duanya, ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Kita pun tidak mau dikendalikan orang. Nah, kita tidak boleh mengendalikan murid. Jadi jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Misal, murid tadi biasanya juara 1, tiba-tiba turun jadi juara 7. Dia merasa dihukum. Biasanya saya juara 1, berdiri di depan lapangan, tiba-tiba saya tidak maju ke depan. Jadi merasa dihukum karena tidak mencapainya lagi. Nah, itu jadi ketergantungan dengan penghargaan, padahal belum tentu. Mungkin temannya belajarnya lebih giat, mungkin temannya ada les di rumah lain dari kita hanya merasa dihukum, padahal kita sudah stabil, sudah benar, tapi merasa rendah diri tadi karena turun juaranya. Nah, jadi jangan kira penghargaan itu membuat seseorang bahagia semua. Hanya beberapa orang saja yang dibahagiakan, lebih banyak yang kita hukum. Nah, itu namanya penghargaan yang menghukum. Nah, di sini untuk kita dalam bidang pendidikan yang kita gunakan itu restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi seorang anak yang dia melakukan suatu kesalahan, kita restitusi dulu. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita beri ruang kepadanya atau kepada murid kita, salah saya di mana, hal apa yang saya lupakan sehingga saya melanggar suatu aturan. Kita tanya dulu ke anak-anak. Jangan tiba-tiba misal kalau ada siswa yang melanggar aturan langsung kita marah, langsung kita hukum. Jadi kita tanya dulu, sehingga anak-anak jangan dia merasa tidak nyaman, saya tidak nyaman di sekolah.
Karena begitu saya melakukan kesalahan, saya langsung dihukum. Jadi mereka tidak nyaman. Jadi kita mau menciptakan suatu sekolah yang nyaman dengan metode restitusi dulu. Jadi direstitusi dulu untuk siswa-siswi yang melakukan pelanggaran di sekolah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau siswanya misal melakukan kesalahan, berkelahi di kelas. Nah, jadi kita semua pasti memiliki rasa emosi. Kita tanya dulu, berkelahi tadi kenapa? Apa sebabnya sehingga terjadi perkelahian? Jadi kita sebagai guru jangan tiba-tiba kita marah. Kita tanya dulu. Nah, dari dia berkelahi tadi, jadikan pelajaran bahwa kalau saya berkelahi maka kami akan dimarah oleh guru. Kedua-duanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi mereka tahu bahwa perbuatan itu belum baik atau belum tepat kalau berkelahi di sekolah. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita arahkan anak-anak. Nah dengan restitusi ini bisa memperbaiki hubungan, baik hubungan guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Dengan restitusi tidak menyebabkan dendam. Kalau kita marah dengan murid, kadang ada murid tidak menerima dengan marah kita, malah mereka dendamnya berkepanjangan sampai tamat dia tetap dendam dengan kita. Tapi dengan restitusi itu bisa memperbaiki hubungan kita seguru sebagai murid dan murid kita. Jadi dengan restitusi ini guru bisa memperbaiki hubungan dengan murid tadi, baik murid dengan murid atau guru dengan murid. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid kita, kalau dia melakukan kesalahan kita tanya, coba kalau membentak seseorang salah atau tidak? Kita tanyakan, pasti anak jawab salah Bu. Salahnya di mana coba? Ya Bu, tidak boleh walaupun ada masalah tidak boleh membentak, tetap berbicara dengan bijak, berbicara dengan sopan. Nah, jadi dia sadar bahwa dengan membentak teman itu tidak benar. Atau misalnya menemukan barang yang jatuh, diambil dan disimpan itu tidak baik. Kita bilang, coba kalau barang kamu yang jatuh diambil teman, senang tak? Tidak Bu. Jadi dia berpikir sendiri benar atau tidak tingkah laku yang dia lakukan itu. Nah jadi kita arahkan, bukan kita bilang salah kamu mencuri karena dia menemukan. Nah itu Bapak Ibu ya, kita mengarahkan ke anak-anak. Nah di sini restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ke dalam diri kita. Dalam proses ini kita melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah di sini ada contoh pertanyaan guru dalam restitusi. Yang pertama, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misal dia terlambat, kita tanya dengan yang terlambat, kamu ingin jadi apa sih nak? Kok sekolahnya telat terus? Tinggal dia jawab, saya mau jadi orang sukses. Ada orang sukses bangun kesiangan. Biar dia berpikir. Terus kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Misal si A membentak si B, teman-teman kamu memandang kamu seperti apa ketika kamu berbicara kasar? Padahal kamu anak yang baik, tapi ketika kamu emosi, kamu berbicara kasar, teman-temannya pasti takut. Benar gak Ibu bilang seperti itu? Iya Bu, ternyata teman saya takut semua sama saya ketika saya marah. Artinya saya tidak boleh berbicara kasar. Ketika emosi, dikontrol emosinya. Terus, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Di keluargamu boleh berkelahi langsung, atau di keluargamu boleh nak ya bicara kasar? Kita tanyakan. Jadi kita tahu latar belakang kenapa anak ini bisa bicara kasar. Artinya kita menuntut, oh itu tidak baik,
gitu. Jadi kita tahu dari mana kata-kata kasar yang dia dapat. Ternyata dari rumah, dari lingkungan, kita tahu dulu latar belakang anak tersebut. Nah, itu untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih, kesepian, atau adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Kadang siswa atau murid yang menyimpang itu kekurangan suatu kasih sayang atau cinta dari rumah. Dia meminta perhatian dari seorang guru. Dia berbuat salah sengaja minta perhatian. Nah, jadi kita harus tahu nih kebutuhan dasar apa sehingga siswa itu kok melanggar aturan. Itu gunanya kita merestitusi murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Atau perasaan bosan yang menunjukkan kurang terpenuhnya kebutuhan dan kesenangan. Misal pelajaran saya matematika, ada 2 orang anak suka tidur, ada yang suka main HP misalnya. Kita harus evaluasi diri kita sebagai guru. Apakah membosankan pelajaran saya? Atau begitu sulitkah pelajaran saya sehingga 2 anak ini kok tidak suka dengan pelajaran saya? Nah, itu kita sebagai guru tidak boleh egois semerta-merta langsung marah dengan murid. Coba evaluasi, mungkin saat kita mengajar terlalu monoton sehingga tidak menarik perhatian murid kita. Dia lebih cenderung ke HP, lebih menarik. Kita itu bersaing dengan HP, bersaing dengan pacarnya, bersaing dengan kegiatannya di luar. Jadi kita sebagai guru harus lebih menarik dengan kegiatan yang lain, sehingga mereka lebih perhatian kita sebagai guru. Dia lebih mencintai kita daripada HP-nya. Itu yang harus kita buat. Jangan sampai begitu kita masuk, muka kita dengan muka cemberut, monoton, ya siswanya mau menerima ilmu kita tadi tidak mudah, tidak nyaman. Melihat muka saja tidak suka. Nah, jadi pembelajaran zaman dulu yang guru killer, guru mengerikan itu tidak digunakan lagi di zaman sekarang, di zaman abad 21 ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan murid kita. Kalau dia suka dengan guru yang manis, guru yang ramah, guru yang ramah tamah seperti itu, artinya kita harus menyesuaikan di kelas itu. Saya di kelas A, kelas B, kelas C tidak sama posisinya. Saya menyesuaikan dengan murid yang ada di kelas itu. Kalau di kelas 12 GP suka misalnya, kok kita SBK, nanti SBK 30 menit terakhir setelah kita belajar. Mereka semangat karena mau SBK. Jadi belajar dulu, hafalan dulu. Nah, jadi kita harus menarik perhatian murid kita. Jangan sampai dia lebih tertarik dengan HP daripada dengan kita sebagai guru. Nah, di sini restitusi itu cara yang paling baik untuk kita memperbaiki murid kita memperbaiki perilakunya yang salah. Ya, Bapak ya. Nah, di sini pembelajaran saya selanjutnya yaitu di keyakinan kelas. Jadi sudah beberapa kelas yang saya sudah terapkan dalam melaksanakan keyakinan kelas. Jadi semua guru mata pelajaran itu tidak sama keyakinan kelasnya. Jadi kita bersama-sama murid di kelas kita, misalnya kelas 10 atau kelas 11, itu berbeda agama. Jadi kita buat keyakinan kelas. Yang pertama, siapa punya ide? Tidak boleh datang terlambat, boleh main HP saja dicatat. Pas matematika misalnya, boleh bermain HP kalau izin dari guru, itu beda. Boleh makan di saat 10 menit setelah belajar. Jadi tidak bisa kita samakan sesuai dengan guru dan siswanya saat itu. Kalau siswanya Bu, hari ini kita boleh minum 30 menit setelah belajar, boleh kita catatkan di keyakinan kelas kita. Jadi masing-masing guru mempunyai keyakinan kelasnya yang berbeda pada saat jam dia mengajar, tidak bisa disamakan. Nah, keyakinan kelas itu kita buat setiap jam kita ngajar.
Bukan misalnya mau 1 semester sekali, tidak. Setiap kita masuk kelas, kita buat keyakinan kelas, boleh 5. Tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelasnya. Minimal 5 saja. Minimal 5, tapi pendek, mudah diingat, dan mudah dilaksanakan bersama. Siapa telat bawa permen 4 kalau saya di 10 GP3. Nah, permennya apa Bu kita? Setelah nanti kita 1 minggu kumpulkan dalam toples, kita buat untuk es breaking, kita buat untuk kuis. Kalian lah yang menikmatinya anak-anak ya. Alhamdulillah sudah 1 bulan ini saya terapkan, yang telat malah tidak ada. Masih ada kemarin minggu kemarin 1 orang kali. Nah, berarti kalau tidak ada yang telat, berarti ibu beli sendiri permen yang untuk kita es breaking. Jadi mereka punya motivasi. Kalau saya telat baru beli permen teman-teman. Nah, tapi yang buatnya mereka bersama siswa dan guru. Jangan kita maksa. Siapa telat beli silver queen, tidak boleh. Siapa telat bayar 10.000, tidak boleh. Kita diskusikan bersama murid kita yang mereka sanggup laksanakan bersama. Nah, tadi prosedur pembentukannya ini panjang Bapak Ibu, saya simpulkan saja. Jadi buatnya bersama murid, tidak perlu panjang, dibuat setiap hari belajar, ya. Semua kelas atau semua mata pelajaran tidak sama, sesuai dengan kebutuhan guru dan murid. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 1, kelas 5, kelas 7. Saya ambil referensi dari CGP. Jadi di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi di kelas dia harus belajar, harus senang, perlu melakukan tugas. Jadi bahasa keyakinan kelas itu bukan misalnya siapa telat lari 10 keliling, bukan. Tapi bentuk kalimat yang mengingatkan. Kelas 5 selalu bersikap positif. Di saat ada yang bersikap negatif, coba baca anak keyakinan kelas matematikanya. Bersikap positif, oh maaf hari ini bersikap negatif. Jadi terima, kan buatnya sendiri. Kemarin siapa yang punya ide? Nah, artinya kita jalankan bersama. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ada barang hilang, berarti dia lupa keyakinan kelasnya. Kita ingatkan. Ingat anak-anak, apa keyakinan kelas kita? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Artinya kalau ada yang mencuri, lupa ya keyakinan kelasnya. Kita ingatkan terus, sehingga tumbuhlah kesadaran diri. Karena apa? Aturan kelasnya buat bersama, bukan dari guru, bukan dari kepala sekolah. Jadi semua warga yang di kelas itu melaksanakan bersama. Kita yang buat aturan, ya kita yang menaati. Nah itu. Terus lagi berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, ya, cari uang buat rumah, itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada tak yang tidak mau disayang? Atau ada tak orang yang tidak mau diterima di lingkungan? Tidak ada. Semuanya membutuhkan kasih sayang dan diterima di lingkungan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan itu saya sudah mampu, misalnya anak-anak saya sudah mampu presentasi, saya sudah mampu membuat tugas. Nah itu kita manusia itu butuh pengakuan. Saya perlu diakui. Nah, itu kebutuhan kita. Semua orang itu pasti punya kebutuhan itu. Jangan bilang saya tidak mungkin. Pasti semua mempunyai kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kita kan merasa kalau pilihan dipilih orang pasti tidak nyaman, ya kan? Nah, jadi kebutuhan kita adalah kita yang bebas. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan saya sendiri, bukan keputusan orang lain.
atau kebutuhan untuk merasa tenang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Itu saya masuk di penghukum, Bapak Ibu ya. Saya sadar diri sebelum saya jadi guru penggerak, saya itu seorang guru penghukum. Siapa telat lari 10 keliling, siapa telat push up 20. Itu sebelum saya menjadi seorang guru penggerak. Ternyata di sini penghukum itu bentuk gagal kita sebagai seorang guru. Kenapa sih harus menghukum? Ada cara yang lebih baik selain menghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Saya juga ada di situ. Saya sering waktu saya jadi guru BK pernah. Nah, kalau kamu tidak sekolah dengan benar saat ini dan kedepannya, saya dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi saya membuat siswa itu jadi baik karena jangan sampai saya dimarahi kepala sekolah. Itu dia merasa bersalah kalau saya ditegur kepala sekolah karena dia tidak masuk. Jadi anak itu merasa terbebani, ayah tidak baik, kita tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, itu saya pernah merasakan itu dan saya pernah melaksanakannya. Yang ketiga, teman. Apalagi teman, mungkin Bapak Ibu tahu saya seperti apa. Dengan murid itu lebih dari teman, maka saya anggap anak, saya anggap misalnya kalau anak itu keponakan, saya anggap menjadi dekat. Ternyata ada efek negatifnya saya sebagai guru teman. Kenapa? Jadi siswa itu menjadi ketergantungan dengan seseorang guru. Kalau tidak ada ibu ini, anak ini malas sekolah. Kalau tidak ada bapak ini, anak ini tidak mau buat tugas. Karena dia cuma nyaman dengan kita sebagai temannya. Dia dengan guru lain dia tidak mau. Nah, itu efek negatifnya. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu sudah baik, sudah benar, tetapi masih ada efek negatifnya. Tergantung dia dengan kita. Bagaimana kalau kita pindah tugas? Atau bagaimana kalau kita naik jabatan ke tempat lain? Kasihan anak yang kita tinggalkan karena dia lebih nyaman ke kita sendiri. Nah, itu boleh kita laksanakan, tapi jangan keterlaluan seperti jangan sampai anak itu tergantungan karena kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini posisi kontrol yang cocok dan pas kita sebagai guru itu posisi manajer, Bapak Ibu ya. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, di posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi guru di waktu-waktu tertentu itu berganti-gantian. Jadi di posisi manajer itu dengan mimik wajah atau dengan bentuk wajah yang datar, kita tidak teman, kita tidak memantau, kita tidak menghukum. Tapi posisi manajer itu posisi mengarahkan, posisi menanyakan permasalahan apa yang telah terjadi dengan murid di saat itu. Jadi yang paling bagus adalah manajer dengan kata-kata yang tetap datar, tidak tinggi, dengan mimik wajah yang tetap stabil, dengan tidak senyum yang berlebihan. Nah, yang paling baik adalah posisi manajer. Kita tetap tenang walaupun misalkan siswa itu berkelahi. Kita jangan ikut, jangan, tidak. Kita tetap tenang, kita diam sejenak. Kalau siswa tadi sudah tenang, baru kita rangkul tangan ikut ibu ke kantor. Kasih minum dulu, ya, diberi waktu bernapas dulu, sehingga tidak bentrok lagi. Sudah ada kita, masih saja bentrok, artinya kita kurang memanajernya. Nah, jadi diberi waktu dulu murid kita tadi. Terus ini contohnya, kita sebagai manajer, apa yang kita yakini
kembali keyakinan kelas. Jadi pertama yang kita buat adalah kita tanya dulu, kenapa ada masalah apa? Kenapa bisa terjadi? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan setelah kamu meledak-ledak marah tadi? Kita tanya dulu. Tapi tetap kita jangan senyum, kita jangan marah, kita jangan membentak. Kita tetap dengan keadaan tenang agar murid yang kita arahkan atau kita restitusi tadi tetap nyaman. Baik ya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Setelah kita tanya, dia sudah tahu salahnya di mana, kita tanya, bagaimana nak untuk memperbaikimu? Tadi ada kursi yang patah, ada meja yang pecah, nanti dia yang jawab sendiri. Saya nanti ganti, karena tadi kursinya pecah, waktu saya marah, saya lempar. Terus apalagi yang kamu lakukan? Nak? Saya minta maaf sama teman saya tadi, saya minta maaf juga sama guru yang ngajar, tadi saya hilang. Jadi kesadaran dia tadi sudah kembali ke awal bahwa tidak boleh melakukan hal itu. Nah, dia harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dia lakukan di kelas tadi. Tapi kita tetap tenang, jangan kita pukul meja, jangan kita anaknya atau kita cubit, jangan. Kita tanyakan dulu, sehingga di akhir dia sadar bahwa yang dia lakukan tadi salah. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengatur tindakan, mengontrol emosi, perbuatannya dipikirkan dulu. Kita menuntun anak-anak itu. Namanya murid itu seseorang yang belum dewasa. Jadi kita sebagai orang dewasa menuntun, bukan mengubah. Kita arahkan ke jalan yang baik, jalan yang benar itu seperti apa. Nah itu. Jadi kita tidak egois. Walaupun kita lebih dewasa dari mereka, terkadang kita juga belajar dari mereka. Jadi kita juga harus mengontrol emosi kita. Nah, pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Kita suruh anak itu sendiri mandiri. Apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan itu? Bagaimana memperbaikinya? Mereka sendiri yang jawab. Kita arahkan nanti ke hal-hal yang positif. Nah, ini tiga sisi dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kita tahu guru matematika ini kan tak bisa bahasa Inggris ya. Jadi menstabilkan identitas, yang seperti yang saya contohkan tadi. Ditanya dulu masalahnya apa, kenapa terjadi. Nah, itu menstabilkan identitas. Maksudnya apa, kesalahan apa sehingga kalian itu melakukan kesalahan, atau kenapa kamu terlambat, ada masalah apa, ada kendala apa di jalan gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya seperti tadi, benar gak sih kalau berkata kasar dengan guru? Benar gak sih perbuatan membentak teman atau menemukan barang tapi disembunyikan, itu benar gak? Nah, kita validasi dulu, dia tahu gak itu benar atau salah. Kalau dia masih menjawabnya salah, kita arahkan, itu sebenarnya tidak baik, baiknya seperti ini. Nah, kita arahkan ke anak itu, karena dia dari rumah kata ibu aku benar, ketemu barang simpan air. Kita kan tidak tahu pendidikan di rumahnya seperti apa. Tapi kita sebagai guru, kita didik anak kita ke jalan yang lebih baik. Karakter sudah dibawa dari rumah, karakter keras, karakter manja, karakter misalkan apa bahasa kita paling enye-enye, apa kalau enye itu. Jadi mau selalu diayomi. Jadi ada beberapa karakter yang dibawa dari rumah yang tidak bisa kita ubah, tapi kita tuntut cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sudah kita stabilkan, sudah kita validasi kesalahan. Yang ketiga, kita yakinkan. Kita tanya, yakin gak bisa merubah perilakunya?
Yakin gak nak kamu tidak lagi mengulangi? Atau yakinkah kamu bisa membenahi perbuatan kamu yang salah tadi, tidak diulangi lagi? Jadi tinggal deh, ya Bu, saya yakin insya Allah kedepannya saya bisa mengontrol emosi saya. Saya tidak akan terlambat lagi. Kita buat keyakinan kepadanya. Seperti itu. Nah ini bentuk umum segitiga restitusi itu validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah itu boleh kita tanya kepada anak-anak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misal ada murid terlambat, kita jangan ngomong saya tidak pernah terlambat. Kita biar dia tahu kalau dia itu salah. Kamu kenapa nak telat? Maaf Bu, tadi kesiangan bangunnya. Terus juga kebetulannya jalan macet. Apa yang harus kita katakan? Kita katakan benar sih, ibu juga pernah bangun kesiangan karena kecapean kerja. Jadi ibu bangun kesiangan, pernah ibu dapat telat sekolah. Semua orang tidak pernah tidak melakukan kesalahan ya. Nah semoga di hari berikutnya jangan lagi gitu. Kita bilangnya seperti itu. Jadi tidak mengejar, kamu terus ini, jangan. Padahal kita juga pernah terlambat. Jadi semua manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah telat, pasti pernah hilang, pernah buat salah. Kita tidak mungkiri, kita pasti pernah berbuat salah. Gitu. Semua manusia tidak ada yang sempurna, tidak baik semua. Pernah hilang. Tapi kita beri ruang memperbaiki diri. Tuh. Nah ini berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah. Nah ini kata-kata yang bisa kita gunakan di saat merestitusi anak kita. Padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk, tapi tadi kamu cuma kasar saja, tidak memukul. Jadi dia merasa untunglah aku tadi tidak mukul sampai mukul. Atau ibu tadi baru bentak lain. Kita ngomongin kayak itu. Sebenarnya kalau tadi bisa membuncul kepala temanmu, tapi kamu sudah baik, nah masih mikir. Sebenarnya kamu tadi, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Iya, tadi aku penaku dicuri misalnya. Nah kita jangan nyalakan dia, kok dia bisa bentak teman. Lalu yang meyakini, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Tanya. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas apa sih yang kamu inginkan? Biar kamu itu nyaman, biar datang sekolah tiap hari. Coba kita dengar. Mau kelas yang seperti apa? Nah, nanti dibuatkan. Kita kasih ruang. Karena kok kamu tidak nyaman? Gitu. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, boleh dikembangkan sendiri-sendiri. Kata-kata baiknya itu hanya bentuk contoh. Nah, ini materi tentang budaya positifnya. Nah, berikutnya saya ada contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Kegiatan restitusi yang sudah saya buat, tapi bentuk acting ya Pak ya. Ya, aslinya anaknya bayi. Di sini sebagai contoh saja, mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan ke anak yang lain.
Ceritanya Arifin datang terlambat hari Jumat. Jadi ekspresi kita tetap datar dengan menggunakan posisi manajemen. Duduk, Arifin. Kenapa kamu tadi? Waktu saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya orang Indonesia dan dalam menjadi orang pertama karena Islam dan Kita stabilkan dulu identitas. Jadi kita tanya alasan yang mana. dari yang coba memikirkan apa yang kamu lakukan hari ini. Hari ini kamu terlambat. Emang hari ini dikerjain apa? Sehingga hari ini siang ada kesedihan, memang semalam saya akan memilih sehingga saya ada bersama malam. Apakah perbuatan benar main kaki sampai lewat dalam dulu? Tidak salah. Apakah ada keinginan ingin suasana yang Nah ini memvalidasi tindakan salah. Ditanya benar perbuatan dan sudah salah dulu. Apakah masih ada kebenaran? Itu bertanya, jika hari itu melanggar janji, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan untuk memenuhi kesalahan ini? Saya akan menuntut informasi dan kesalahan hari ini. Saya akan memberikan alam dan juga dalam itu pada saat. Nah, jadi dia sendiri mencari solusinya gimana biar setelah dari Ya, dan kesalahan sudah melakukan hari ini ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut kita kasus kedua. Murid berkelahi di kelas. Ya. Bi ceritanya menemukan pena jatuh.
tidak melalui rupa Gini, saya menganggap dia dengan saya dalam pikiran dan dalam diri. apakah kalian tidak sadar dengan perbuatan kalian? Beliau bukan saja bahwa berbuat kesalahan. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki perilaku kalian? Saya menemukan kesalahan dan meminta maaf. Gitu? Saya meminta maaf pada kesalahan dan sedang berusaha. Nah, untuk kedepannya, jika Gary dan Ray itu ribut lagi, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan bertanggung jawab untuk dilakukan di orang tua saya dan mengubah pribadi saya menjadi pribadi yang dipikirkan. Gitu? Saya akan menjawab. Baik, semoga kalian dapat belajar makna dari firman Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu ya, contoh kita merestitusi siswa dengan contoh 2 kasus ini. Saya dari kelas 12 GP. Nah, ini Ketika saya melakukan kesalahan, tanggapan. satu kesalahan saya adalah melakukan ketika datang ke sekolah, saya bukannya dimarahi ataupun dihukum, melainkan saya diberi masukan dan diberi arahan agar tidak melakukan sama. Karena kesalahan saya tadi adalah terlambat datang ke sekolah. Dengan arahan tersebut dan masukan tersebut, membuka pikiran saya bahwa apa yang telah saya lakukan adalah sebuah kesalahan, sehingga saya bersemangat untuk memperbaiki kesalahan saya tersebut. Atas segala kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Banjani dari kelas 12 GP. Ketika saya melakukan kesalahan dengan membentak teman saya tidak dimarahi, melainkan saya dikasihkan kemarahan supaya saya tidak mengulangi kesalahan itu lagi, dan saya minta maaf kepada teman-teman saya, dan saya akan mengubah diri saya dan akan mengontrol diri saya supaya tidak akan mengulang lagi dan menjaga keturunan kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Satria dari 12 GP. Ketika saya melakukan perbuatan yang salah dan Ini contoh pedoman keyakinan kelas 12 GP. Jadi anak-anak diberi ide, diberi gagasan yang masing-masing, membuat keyakinan kelasnya. Kemudian terserah mereka gagasan apa. Nah, nanti ditulis 1 orang 1 keyakinan kelas, nanti ditempel di dinding. Jadi mereka sendiri buat, tidak boleh makan, tidak boleh main HP, tidak boleh kelas kotor, mereka sendiri yang buat. Nah, setelah itu ditempel di dinding. Nah, mereka sendiri yang menempelnya. Ini terlalu ya. Dari yang pertama, dilarang menginjak
Kita tanya, sudah kita buat, kita tanya, fungsinya apa sih buat? Nanti mereka yang jawab. Untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran. Ada lagi, apa gunanya kita belajar teknologi? Agar selama pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan tertib. Berjalan lancar dan tertib. Ada lagi, apa manfaatnya? Agar semuanya paham dan kita kuatkan. Guna keyakinan kelas apa? Kita kuatkan ya. Ya, jadi nanti kalau asalnya lupa, selanjutnya sudah dibuat, kita adakan penandatanganan. Kita tandatangan MOU-nya bahasa kita, bahwa aturannya kita buat bersama. Jadi semua menandatangani aturan yang kita buat bersama. Nah, jadi satu orang mengambil satu menandatangani keyakinan kelas yang dibuat tadi. Nah, biar mereka sadar, begitu mereka melanggar, wah, ini sudah MOU, ngapa tadi ribut? Nah, ini sampai absen terakhir. Perkenalkan, nama saya Nah, Fadila. setelah itu saya minta tanggapannya, apa gunanya? Keyakinan kelas ini sangat penting untuk ditaati oleh semua orang agar pembelajaran berlangsung secara tertib dan lancar. Untuk keyakinan kelas ini sangat penting dibuat karena keyakinan kelas ini mengajarkan kepada seluruh siswa untuk melatih kedisiplinannya dalam menanggapi peraturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kami sepakati bersama. Jadi kami seluruh siswa akan bersama-sama. Jadi mereka mengerti kenapa mereka membuat keyakinan kelasnya bersama. Nah, itu salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Terus lagi, nah ini contoh Bapak Ibu ya, untuk dia menjadi seorang yang bisa mempresentasikan. Ini di kelas 10 IP. Nah, ini mereka sudah menjawab soalnya bersama, terus mereka mencoba menjawab ke depan. Jadi kita berikan mereka sebuah kebebasan mencoba menjadi seorang guru sejawat dari teman-temannya. Dan sebelumnya kita sudah membentuk suatu kelompok belajar. Jadi selama saya menjadi guru penggerak, kita sudah membentuk suatu komunitas praktisi, yaitu saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi agen perubahan di SMK Teknologi Nasional Palembang. Jadi sebelum kegiatan ini kita sudah ada komunitas belajar. Ya. Praktisi untuk kita berbagi ilmu. Jadi nah, mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Setelah materi ini nanti kita ada sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif di sekolah kita atau teorinya yang dibutuhkan, silakan bertanya. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan. Jadi setelah ini
diharapkan semua guru mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mbak Frida, ada pertanyaan Bu? Silakan. Ya. Mungkin bahasa gimana, belum siap atau gimana? Baiklah, untuk budaya positif ini sebenarnya sudah terlaksana, cuma belum seluruhnya diterapkan. Sebenarnya guru-guru itu sudah yang membuat seperti ini, misalnya mencegah siswa yang tidak boleh seperti ini, yang tidak boleh seperti itu. Cuman dalam artian kejadiannya langsung. Cuman intinya nanti guru-guru untuk menerapkannya yaitu dengan cara yaitu tadi restitusi dan diseminasi. Nah, diseminasi ini maksudnya siswa yang sudah teladan bagi kita terapkan untuk teman-temannya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Frida. Benar kata Ibu. Semua guru sudah melaksanakan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita, tetapi belum terkonsep. Di saat ada yang melakukan kesalahan, kita itu apa bahasanya itu langsung ya, meresponnya langsung tanpa kita terkonsep seperti yang dimaterikan hari ini, bahwa distabilkan dulu, divalidasi dulu, atau kita yakinkan dulu. Nah, jadi untuk materi hari ini semoga budaya positif ini kita dapat laksanakan bersama dengan konsep yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan antara kita sebagai guru dan dengan murid kita. Sehingga tidak ada rasa canggung atau dendam dengan murid. Dengan teori ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan memahami kebutuhan murid kita. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya, komentar atau pertanyaan, silakan. Buaya, ada tambahan? Ibu Santi, Paprik. Kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapannya, saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya, atas kehadiran dan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat dulu keyakinan kelas kita agar bisa kita taati dan jalani bersama, ya. Jadi satu orang satu mengisi keyakinan kelasnya. Jadi silakan diisi. Silakan diisi keyakinan kelasnya masing-masing.
menguasai tugas yang diberi oleh guru, jangan ribut saat belajar, doa sebelum belajar, tidak bermain HP saat belajar, fokus saat belajar, memakai pakaian yang rapi, memakai seragam sesuai hari, harus membawa buku pelajaran. Nah, kita lanjutkan di sini. Tadi tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Terus kelas harus bersih, dilarang memakai HP. Jadi semuanya sudah sadar ya. Tidak boleh memakai HP ketika kita apa bunyinya keyakinan kelas itu? Coba angkat tangan. Untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran. Ada lagi. Apa gunanya kita buat keyakinan kelas itu? Agar selama pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan tertib. Berjalan lancar dan tertib. Ada lagi. Apa maknanya? Agar semuanya paham dan mengerti dan menjalani bersama serta disiplin selama belajar. Karena keyakinannya kita buat bersama. Nah, selanjutnya mari kita tanda tangani keyakinan kelas kita, ya. Jadi nanti kalau ada yang lupa bisa ingat, oh itu keyakinan kelas saya yang buat, kok saya sendiri yang melanggar. Nah, di situ kita ingat bahwa aturan yang kita buat bersama tadi kita jalani bersama. Kita tenang dulu ya, keyakinan kelasnya. Aditya Rahman. Keyakinan kelas ini sangat penting untuk ditaati oleh semua orang agar pembelajaran berlangsung secara tertib dan lancar. Untuk keyakinan kelas ini sangat penting dibuat karena keyakinan kelas ini mengajarkan kepada seluruh siswa untuk
melatih kedisiplinannya dalam menaati peraturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kami sepakati bersama. Jadi kami seluruh siswa akan bersama-sama untuk menerapkan keyakinan kelas yang kami buat sendiri. Terima kasih.